Kita udah harus memikirkan bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang membuat Tuhan bisa menikmati hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak hari ini saya akan bagi khusus saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, tinggal di dalam Dia itu artinya kita hidup tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Nah, inilah yang membuat saudara dan saya diakui sebagai muridnya Tuhan, diakui, ya, disebut sebagai orang yang dinikmati oleh Tuhan. Sebab buah kita itulah yang dinikmati Tuhan. Tuhan rindu buah saya dan saudara untuk dinikmati. Nah saudara, kita tidak cukup hanya menikmati Tuhan, tetapi kita juga harus bisa dinikmati Tuhan. Saudara, ada banyak orang begini, oh thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kemurahan-Mu, amin. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah juga Tuhan menikmati hidup kita? Ini sudah waktunya, saudara, kita tidak lagi hanya sekedar menikmati Tuhan, tetapi sudahlah kita juga dapat dinikmati oleh Tuhan. Bukankah sekali lagi saudaraku dalam ayat 23 Matius pasal 7 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku wahai kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, kata aku tidak pernah mengenal kamu itu juga bisa diartikan dengan aku tidak pernah menikmati kamu. Aku tidak menikmati kamu. Mengapa tidak dinikmati? Ya karena tidak pernah menghasilkan buah orang ini. Saya mau beritahu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus itu bukan buah kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Buah kita adalah buah yang kita hasilkan, yang kita lahirkan lewat kebenaran yang berhasil menggarap hidup kita, yang berhasil mendarah daging dalam hidup kita. Ada buah kebenaran, ada buah pertobatan, ada buah-buah roh, dan juga ada buah-buah pelayanan, saudaraku. Ada buah pekerjaan juga. Dan ini sudah harus bisa kita tampilkan untuk dinikmati oleh Tuhan. Supaya hidup saya dan saudara jangan menjadi seperti pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan. Ini dia. Ya, pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan. Kemarin itu juga saya sudah bagikan. Dan pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan itu memang dia berakar. Dia memang bertumbuh. Tetapi sayang tidak berbuah. Saudara, kenapa Tuhan datang ke pohon ara itu? Karena dia melihat dari jauh. Daunnya cukup lebat dan hijau. Tetapi sangat disayangkan karena ternyata tidak ada buah pada pohon ara tersebut. Sehingga Tuhan kecewa. Jadi gak cukup kita hanya kelihatan rohani dari luar. Gak cukup kita hanya kelihatan anak Tuhan. Tetapi kita harus membuat sesuatu yang membuat Tuhan bisa menikmatinya. Kita udah harus memikirkan bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang membuat Tuhan bisa menikmati hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah sama-sama dengar ya dalam ayat yang ke-8. Sama-sama ayat 8 loh. Yeremia pasal 17 ayat 8. Dan juga dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 dikatakan, pohon yang ditanam di tepi air itu adalah pohon yang merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang
tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi nggak ada pakai musim-musiman. Jadi artinya continue, terus menerus. Jadi terus menerus dalam anugerahnya, terus menerus dalam sukacitanya, terus menerus dalam kebenarannya, terus menerus dalam kerendahan hati. Makanya dalam kitab Efesus pasal 4 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu loh. Jadi terus dia continue, terus menerus. Tidak seperti pohon ara yang ditanam di tepi jalan. Dia tidak menghasilkan buah karena memang musiman. Jadi ini Kristen musiman. Jadi kita jangan jadi orang Kristen musiman. Ada orang Kristen musiman kan? Ya, kalau lagi baik, ngelihat moodnya, gitu ya. Kalau lagi, ya ini lagi, kayaknya ini lagi bulan baik nih, bulan baik. Yuk berbuat baik yuk. Saudara, Alkitab nggak pernah mengajarkan ada khusus bulan baik untuk berbuat baik. Setiap hari itu harinya Tuhan. Kalau lagi Natal, wih kerennya, rohani banget, ngomong harus pelan, lembut, tidak boleh marah-marah. Haleluya. Ini saya sebut Kristen musiman. Kristen mut-mutan. Jadi pohon ara yang ditanam di pinggir jalan, saudara, adalah gambaran daripada Kristen musiman. Hei, Kristen pohon ara yang gak berbuah, Kristen pinggir jalan. Sama-sama katakan tidak bagi Kristen pinggir jalan. Tapi kita adalah Kristen yang berada di jalan, sejalan dengan Tuhan. Yeay, haleluya. Ayo kita harus paksa diri kita. Jadi kita nggak bisa ikuti perasaan ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan jangan ikuti perasaan. Kita harus ikuti firman-Nya, ikuti tuntunan rohnya. Bukan ngikutin perasaan, tapi ngikutin tuntunan rohnya. Peka dengan rohnya, dalami rahasia firman-Nya. Yeay. Itu baru Kristen yang berakar, yang tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Haleluya. Kau yang kuingini lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi, Kaulah yang ku ingini. Gak ada yang paling dahsyat di hidup ini selain ketemu Tuhan. Gak ada yang paling nikmat di hidup ini selain hidup bersama Tuhan. Dengar itu. Uang gak jaminan, kekayaan gak jaminan, omong kosong itu semua. Firman Tuhan berkata jangan menaruh harap pada kekayaan. Peringatkan orang-orang kaya supaya mereka jangan berharap kepada kekayaannya yang tak tentu. Ada kata tak tentu. Kristuslah kekayaan kita. Kristuslah harta terindah di hidup kita. Dia segalanya. Haleluya. Wow. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba
setia kepada. Keren ya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Seberapa besar keinginanmu? Seberapa besar keinginanmu mendekat pada Tuhan? Banyak dari umat Tuhan tidak punya keinginan yang besar mendekat kepada Tuhan. Padahal Dia yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwa. Oh my God. Yang termanis Tuhan, jangan ada lagi yang menarik hati kami selain Engkau, selain firman Roh-Mu. Biarlah kami menyadari itu yang kami paling butuhkan dalam hidup ini. Buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yesus, oh Tuhan, Tuhan, oh Yesus, oh. Kami hati yang haus, lapar akan Engkau lebih lagi. Berikan kami hati yang mengingini-Mu, hati yang merindukan-Mu lebih besar lagi, melebihi daripada mengingini merindukan apapun yang ada di dunia ini. Ku cinta Kau. Dia lebih menarik dari popularitas. Dia lebih menarik dari kemauan. Dia lebih menarik dari apapun. Gak ada yang mengimbangi Dia. Ini kalau kita udah kenal Dia. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita nggak tahu kalau Dia lebih menarik dari apapun. Kalau kita mengenal Dia dengan benar.
Dan kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita akan benar-benar kagum pada Dia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Oh my God, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ampuni kami yang masih terlena dengan yang lain, Tuhan. Itu dalam hadirat Tuhan itu dahsyat. Doa saya, biar kita semua dibawa lebih lagi mengingini Tuhan. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Gak banyak, tapi saya berdoa kiranya Tuhan membuka pikiran kita, membuka mata kita untuk melihat dan mengerti betapa saya dan saudara sangat membutuhkan Dia. Tuhan itu sangat merindukan dan sangat mengingini supaya dari kita umatnya ada hati yang mengingini Dia. Makanya selalu Dia bilang, cari aku selama aku berkenan ditemui. Kapan hari perkenanan itu? Ini hari perkenanan. Bahkan ini adalah puncak perkenanan. Tuhan lagi berkemurahan bagi setiap kita. Saudara, jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang tertanam, orang yang berakar, dan orang yang bertumbuh. Dan yang dahsyat, yang puncaknya berbuah. Berbuah banyak. Tidak musiman. Berbuah banyak. Tidak Kristen musiman. Kata musiman juga bicara tentang Kristen labil. Jadi kata musiman, labil ini artinya tidak dewasa dalam Tuhan. Orang labil kan menunjukkan ketidakdewasaan. Sekali lagi, orang labil itu menunjukkan ketidakdewasaan. Dan ketidakdewasaan itu adalah karena ketidakmampuan kita menyerap kebenaran. Tapi berbeda selama ini gereja hanya untuk bagaimana membuat jemaat betah datang ke gereja. Dengan berbagai macam cara, saudara. Yang penting mereka datang ke gereja bawa persembahan. Mereka tidak pernah dididik jadi anak Tuhan yang benar. Mereka tidak pernah dididik untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudara. Dalam ayat 25-nya. Itu orang-orang banyak datang pada Yesus. Mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Lalu dalam ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan kalau kita lihat di pasal, saudaraku, masih di pasal 6 ini, tapi di perikop di atas, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Lalu mereka tertarik mengikut Tuhan. Karena apa? Kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Dan mereka gak peduli dengan kebutuhan rohaninya. Berapa banyak akhir-akhir ini, berapa banyak gereja Tuhan yang datang ke gereja hanya karena ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya.
Dari doa-doamu aja udah ketahuan kok. Tuhan tolong berkati usahaku, berkati perusahaanku, berkati studiku, berkati Tuhan rumahku, berkati mobilku, berkati kambingku, berkati ayamku. Tapi hatimu yang busuk gak pernah kau doakan. Hidupmu yang najis tak pernah kau perkarakan kepada Tuhan. Kalaupun kita datang pada Tuhan, semua urusannya hanya karena perkara-perkara yang lahiriah. Saya tidak katakan itu dosa, salah. Untuk waktu tertentu bisa saja. Tapi kalau sampai ibadah kita tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, kiamat sudah dirimu sebelum kiamat. Kita sudah harus memikirkan kebutuhan rohani kita. Makanya Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Itu dalam ayat 27. Makanan yang kita kejar sehari-hari ini, itu makanan untuk yang dapat binasa loh. Kan firman Tuhan dalam kitab Korintus, makanan itu untuk perut, perut untuk makanan, keduanya dibinasakan. Dengar baik-baik umat Tuhan, kalau pencarianmu kepada Tuhan itu hanya karena didorong kebutuhan jasmanimu. Makanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan ayat 19, jika dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jika hanya dalam hidup ini saja, lahiriah, dunia, pengharapanmu kepada Kristus hanya karena berdasarkan perkara lahiriah, supaya diberkati, supaya punya mobil, supaya punya rumah, putus. Kan Tuhan sudah bilang, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kok kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan pikiran yang sia-sia, yang hanya memikirkan yang lahiriah. Bagaimana supaya jemaat punya mobil, supaya jemaat punya rumah, punya usaha, tidak bangkrut dan kaya. Itu bukan tujuan iman. Itu bonus dari iman. Kok jadi bonusnya yang kita kejar? Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dia seperti mencari perak. Dan seperti mencari harta terpendam. Maka engkau akan diberi takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau perkara rohanimu sudah jelas, lahiriah mau otomatis. Otomatis. Lihat saya. Kenapa Adam langsung melarat? Kenapa Adam akhirnya terkutuk? Dan akhirnya harus mencari rezekinya dengan berpeluh. Gak ada sebelumnya, enggak. Adam gak harus berpeluh untuk mencari rezekinya. Tahu karena apa? Itu karena Adam telah meniadakan perkara ilahinya, perkara yang rohani. Dia merusak hubungannya dengan Tuhan dengan cara melanggar ketetapan Tuhan. Apa yang terjadi? Langsung tanah terkutuk. Saya mau beritahu, tanah tempatmu tinggal bisa terkutuk selama hubunganmu gak benar sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita enggak Tuhan, aku ingin kerajaan, aku ingin kebenaran-Mu. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dalam itu saudara, dalam. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan ampuni kita.
Kiranya Tuhan pulihkan kita di hari-hari yang terakhir ini, sebelum semuanya terlambat.